Sebenarnya nih di ilmu politik UI apa saja sih yang dipelajari, Mas? Prospeknya begitu luas, bukan cuman di pemerintahan. Dulu aku milih politik sesimpel, aku seneng lihat berita waktu itu. Kalau suka nonton-nonton berita, lihat-lihat isu-isu pemerintahan saat ini, kalian ambil ilmu politik. Memilih jurusan kuliah menjadi salah satu keputusan yang sangat penting dalam perjalanan pendidikan. Jurusan kuliah yang dipilih tidak hanya menentukan apa saja yang dipelajari beberapa tahun ke depan, namun juga menentukan perjalanan karir di masa depan. Kali ini Jelajah Prodi UI akan mengajak Anda untuk mengenal program studi ilmu politik Universitas Indonesia. Bersama saya di studio sudah hadir ketiga narasumber yang akan berbagi cerita, yaitu pertama ada Bapak Iksan Darmawan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selamat datang. Dan juga ada Nurisha Kitana sebagai mahasiswa aktif dari Angkatan 2022. Selamat datang. Dan juga ada dari kalangan alumni yaitu Florentina Dwiastuti Setianingsih yang saat ini juga bekerja sebagai asisten peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial atau yang biasa dikenal dengan CSIS. Nah, juga di studio sudah hadir teman-teman siswa-siswi dari SMK Boas 1 Bogor yang pastinya juga penasaran nih, ingin tahu apa saja yang akan dipelajari di Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kita sekarang mulai dari Pak Iksan ya, Pak. Ya, siap. Banyak sekali siswa-siswi, SMA yang masih bertanya-tanya sebenarnya nih di ilmu politik UI apa saja sih yang dipelajari, Mas? Jadi kalau di semester 1 di kurikulum kami dimulai dari mempelajari konsep-konsep dasar di dalam ilmu politik, misalnya seperti kekuasaan, negara, pemerintah, rezim, dan lain sebagainya. Baru di semester-semester berikutnya mulai belajar misalnya terkait dengan metode penelitian, kemudian juga ada mata kuliah yang berkaitan dengan studi di Indonesia maupun di negara lain, yang itu menarik bagi mahasiswa yang tertarik untuk menganalisis ilmu politik secara sistematis. Gitu, Mbak. Oke, jadi memang kalau dari secara dasar itu semuanya akan dipelajari di semester awal ya, Mas ya? Betul, Ya. dasar-dasarnya akan dimulai dari semester pertama. Kira-kira bakal banyak teori nggak sih, Mas, dari semester awal ini? Di semester pertama memang masih kurang lebih seperti teori atau konsep dasar, karena itu jadi fondasi buat mahasiswa supaya nanti di semester berikutnya mereka sudah paham ketika diajak bicara tentang konsep rezim, mereka udah paham itu artinya apa dan lain sebagainya, sehingga nggak perlu dijelasin lagi setiap konsepnya di mata kuliah yang sudah lebih advance di semester-semester berikutnya gitu, Mbak. Oke. Apakah ada keunggulan lainnya belajar di politik UI? Jadi kalau saya melakukan observasi Ya. dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum di universitas lain, misalnya UGM, begitu juga dengan Unpad, lalu UNER, dan Universitas Brawijaya, kami punya kelebihan di dalam mata kuliah yang regional, di mana di UGM misalnya kami tidak menemukan itu. Misalnya politik di Asia Selatan, politik di Amerika Serikat dan Kanada, politik di Australia, politik di Amerika Latin, dan lain sebagainya. Yang itu tentu membuka wawasan dan cakrawala buat lulusan dari ilmu politik. Ketika mereka selesai studi di sini, mereka punya pengetahuan yang lebih luas gitu. Di samping mereka juga bisa banyak belajar skill-skill yang lain seperti itu. Oke, jadi itu pastinya akan relevan ya belajar dari macam-macam praktek politik di segala benua ya, Mas ya. Betul, untuk betul. para mahasiswa dan juga nanti lulusannya nanti ya, Mas. Betul. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin tahu nih dari mahasiswa aktif. Nih, sekarang tuh apa sih yang bikin kamu milih politik UI?
Dulu ya, karena aku angkatan 2022 ya Kak ya. Iya. Dulu aku milih politik sesimpel, aku seneng lihat berita waktu itu. Awalnya sebelum masukin SNMPTN di Ilmu Politik UI. Terus kemudian aku ngerasa karena semua orang pengen kuliah di tempat yang terbaik gitu. Walaupun aku dari daerah gitu ya Kak ya. Jadi aku belajar pertahanan nilai supaya aku bisa masukin SNMPTN di UI. Yang mana aku nggak punya alumni sama sekali di sini. Oh, oke. Iya, jadi aku harus belajar ekstra dan aku kasih sertifikat lah intinya. Kenapa aku milih ilmu politik di FISIP gitu kan? FISIP banyak tuh jurusannya. Karena memang aku suka diskusi sama ayah aku. Jadi habis nonton berita gitu ya, kita diskusi dulu gitu. Kenapa kok nggak milih HI? Karena aku lebih tertarik ke politik lokal Kak. Jadi lebih tertarik ke politik yang ada di nasional gitu. Dan selama ini pun ketika aku belanja matkul atau ambil kan kalau misalnya isi IRS kan bisa ambil sesuai minat ya. Aku selalu ambil yang di Indonesia gitu sih Kak. Memang ada beberapa matkul yang regional, yang kawasan seperti yang sudah di-mention sama Mas Ihsan. Cuman karena memang aku ketertarikannya ada di politik lokal, politik nasional, jadinya aku ambil yang memang align sama ketertarikan aku. Gitu. Mungkin kita sekarang kembali ke alumni Florentina yang atau enggak aku manggilnya Flo ya. Ya, oke. Nah, setelah lulus ini apa sih sekarang kalau misalnya sudah lulus, sekarang merefleksikan balik, kenapa sih dulu pilih jurusan politik ini? Jadi dulu waktu SMA tuh aku sempat bingung awalnya, Mas. Jadi awalnya tuh dulu aku mau ambil komunikasi juga awalnya. Nah terus aku baca-baca, kok kayaknya lebih cocok sama pribadi aku tuh yang ilmu politik. Di samping aku juga suka diskusi sama papa aku terkait politik sama kayak Risha. Tapi aku waktu itu belum bisa ngerespon gitu. Kayak papaku komentar apa, aku nggak bisa respon. Aku tertarik untuk ngerespon hal itu, dan aku juga sering dengar kalau politik itu kotor gitu. Malah jadi penasaran untuk belajar lebih dalam lagi, makanya aku ambil politik. Terus setelah belajar ilmu politik, aku juga jadi tertarik banget sama dunia riset, yang akhirnya sekarang aku jalanin sebagai profesi aku sekarang di bidang riset. Gitu. Nah, mungkin aku mau balik lagi nih ke Flo. Setelah kamu lulus, setelah sudah melaksanakan minatnya nih ya lewat kuliah, kamu tuh dapat skill apa saja sih yang bisa membantu kamu menjadi researcher juga nih, researcher assistant di program studi ilmu politik? Banyak hal sih, tapi yang utama yang aku dapetin itu adalah skill cara berpikir yang runut gitu ya, dimulai dari latar belakang sampai analisis kesimpulan gitu. Mungkin karena disuruh bikin makalah dulu ya sering banget. Jadi itu yang ngebentuk pola pikir kita untuk berpikir seperti itu. Ditambah dengan pemahaman isu-isu ilmu politiknya. Jadi ketika kita bahas ilmu politik, isu-isu yang berkembang sekarang itu kita, apalagi kalau berargumen gitu ya, itu jadi kebentuk tuh pola pikirnya dari dimulai apa sih konteks awalnya kok bisa kayak gini, terus kenapa bisa begini, dan akhirnya apa solusinya kayak gitu tuh yang terbentuk. Apalagi juga di bidang riset itu kan banyak menulis ya, banyak menulis tentang isu-isu yang berkembang, dan itu kepake banget sampai sekarang. Aku juga kebetulan banyak nulis di jurnal-jurnal di tempat kantor aku di CHSIS, juga nulis beberapa op-ed di media massa kayak di Jakarta Post, seperti itu. Jadi ya itu sih yang paling berguna sampai sekarang. Jadi latihan membaca makalah, menulis makalah itu tuh sangat membantu, apalagi selalu up to date ya tentang kayak topik-topik yang sekarang, apalagi kayaknya tuh setiap hari pasti ada topik politik ya yang selalu baru untuk selalu harus dikupas lebih dalam ya. Nah, jadi pemirsa di rumah mungkin dan juga teman-teman dari SMK Boas ini juga bisa membaca ya artikel-artikel dari Flo yang ada yang sudah dicetak dan atau juga sudah ada di media massa juga dan juga di media digital juga. Sebenarnya tuh apa saja sih Mas prospek karir untuk orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus dari ilmu politik ini gitu. Mungkin untuk Risha juga nanti idenya ke depan gitu. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kami baru juga melakukan treasure study untuk angkatan 2016 sampai 2020 ya, termasuk Flo juga ikut di dalam
tracer study itu. Jadi tracer study adalah proses di mana universitas, dalam hal ini bisa UI atau Departemen Ilmu Politik atau Prodi S1 Ilmu Politik, berusaha untuk mengumpulkan informasi dari para alumni sesuai dengan target dari alumni yang kita ingin tahu informasi dari mereka seperti apa. Ada banyak pertanyaan, dan yang ditanya oleh Mbak Nedi itu dari yang saya tangkap ada banyak sekali bidang kerja yang menjadi prospek bagi lulusan. Tapi yang paling banyak kalau dari sisi jumlah, mayoritas bekerja di sektor swasta, di perusahaan-perusahaan baik itu nasional maupun internasional. Juga ada yang bekerja di perbankan. Mungkin kalau dilihat dari luar, kok bisa ilmu politik bekerja di perbankan, itu salah satu penjelasannya adalah karena memang tidak di Prodi S1 Ilmu Politik itu bukan cuma belajar teori, tapi juga belajar analytical skill, dan juga belajar setidaknya basic-basic misalnya kayak statistik dan kuantitatif, sehingga itu bisa relevan dengan bidang kerja misalnya di perbankan. Begitu juga ada yang bekerja di media massa, di NGO baik itu nasional maupun internasional, dan yang mungkin sangat identik dengan ilmu politik juga ada yang bekerja di DPR, di DPD, kemudian di partai politik juga ada, seperti itu Mbak. Jadi sebetulnya prospek untuk lulusan ilmu politik ini begitu luas, dan ditambah lagi yang terbaru ada pekerjaan yang dulu mungkin identik dengan ilmu komunikasi. Dulu namanya humas ya. Sekarang ada yang namanya government relation. Betul. Nah, itu berbeda dengan humas yang dulu, yang awalnya muncul. Dan itu menjadi bidang kerja yang cukup favorit belakangan, dan vacancy atau lowongannya juga tidak sedikit. Karena perusahaan-perusahaan swasta tentu ingin punya orang yang membantu dan bekerja di mereka dalam berhubungan dengan pemerintah. Nah, dalam hal ini sektor government relation ini mulai berkembang sekitar 5-7 tahun terakhir ini. Dan bagi lulusan ilmu politik ini berita yang bagus, yang sebetulnya di luar negeri mungkin sudah berkembang cukup lama, di Amerika, tapi di Indonesia baru sekitar 5-7 tahun terakhir, seperti itu Mbak. Itu sangat jelas sekali Mas, itu juga sepertinya dalam beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan juga pasti akan dibutuhkan ya Mas. Betul. Ya, untuk sektor government relation ini, dan sepertinya akan jadi sektor yang cukup panas. Betul, cukup ya, yang akan jadi ramai juga di perbincangan. Risha mungkin akan juga punya jika kembali lagi ke daerah gitu, mungkin bisa jadi government relation. Bisa jadi ya. Ada kepikiran juga ya. Wah, luar biasa. Oke, baik. Nah, sekarang nih mungkin saya akan bertanya lagi nih ke Mas Ihsan. Betul. Jadi saya mau tanya, ini untuk teman-teman mungkin dari SMK Buas atau dari pemirsa di rumah, mungkin anaknya atau mungkin kamu siswa SMA mau tahu nih ketetatan untuk masuk ke ilmu politik UI itu seberapa ketatnya sih Mas? Iya, kalau dilihat data 2 tahun terakhir Mbak, 2024 dan 2023, itu range-nya tergantung dari jalur masuk. Kalau mau dibagi 3, yang pertama jalur SNBP, itu perbandingannya 1:15. Jadi dari 15 pendaftar hanya 1 yang diterima. 13-15 ya di 2 tahun terakhir. Lalu di jalur yang kedua, di jalur SNBT itu agak lebih ketat lagi. Jadi 1:23 sampai 25. Jadi dari 23 hanya 1, begitu juga dengan 25. Dan yang ketiga jalur SIMAK itu 50 sampai 53. Jadi lebih ketat lagi karena peminatnya lebih banyak. Jadi yang belum berhasil di jalur SNBP dan SNBT, biasanya mereka masih mencoba lagi di SIMAK. Nah, di SIMAK ini jadi jumlahnya lebih banyak lagi, sehingga lebih ketat lagi. Karena pendaftarnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang disediakan, gitu Mbak.
Oke, nah sebelum kita masuk ke penghujung acara, terakhir saya ingin menanyakan tentang kesan dan pesan mungkin dari Mas Iksan, dari Risha, dari Flo itu untuk teman-teman di rumah dan juga teman-teman di studio ini yang kira-kira mau masuk ilmu politik apa saja ya kira-kira, boleh pertama dari Flo. Buat teman-teman SMA yang nyari jurusan, menurut aku mulai dari sekarang kalian coba cari tahu dulu apa sih yang kalian suka. Apa kalian tuh sukanya, misalnya suka di belakang TV misalnya, itu di komunikasi gitu ya. Kalau suka nonton-nonton berita, lihat-lihat isu-isu pemerintahan saat ini, kalian ambil ilmu politik kayak gitu. Nah, setelah nanti kalau kalian udah masuk ke ilmu politik, aku yakin sih bakal banyak pelajaran yang akan kalian dapetin. Aku inget banget dulu banyak banget mata kuliahnya ya, kayak politik bisnis, politik perburuhan, politik bener-bener isu-isu politik tuh bercabang ternyata banyak banget, dan itu baru aku ketahui setelah aku kuliah gitu. Dan bahkan tadi Mas Isan juga bilang politik di kawasan, jadi nggak cuma Indonesia doang yang dipelajari tapi juga kawasan, dan itu menurut aku penting banget buat kalian tahu gimana sistem politik di berbagai negara itu bekerja gitu. Jadi menurut aku, tapi yang paling pertama harus kalian jalani sekarang untuk anak-anak SMA adalah cari tahu dulu kalian sukanya apa gitu. Oke, terima kasih Flo. Jadi cari tahu apa yang kamu suka dulu ya. Mungkin itu yang bisa, kalau misalnya minatnya politik, sukanya tuh politik bagian mana sih? Apa sih yang bisa mendorong kamu untuk makin pengen gitu, untuk bagusin nilai, untuk bisa masuk di politik UI dan bisa belajar lebih banyak lagi dari Mas Ihsan, salah satunya juga. Ya, oke, mungkin dilanjutkan dari Risha. Ya. Betul sih Kak, kita harus tahu minatnya di mana ya, sukanya apa. Terus kemudian kalau udah tahu nih sukanya apa, kalau buat teman-teman SMA pesennya diperdalam untuk matkul-matkul yang memang linear dengan ilmu politik. Kayak misalnya Risa dulu karena pengen masuk politik, bisa belajarnya sosiologi itu lebih istilahnya lebih satu tingkat anak tangga, lebih rajin lah daripada mata pelajaran yang lain gitu. Dan menurut Risa juga perlu ragu untuk masuk di prodi ilmu politik. Menurut Risa, politik ini memang salah satu prodi yang memang keren, dan juga karena teman-teman ini memang menurut Risa di nanti misalnya sudah kerja atau masuk kuliah gitu ya, itu butuh skill terutama analisis dan lebih bisa berpikir kritis ya, di politik memang diasah banget sih Kak. Jadi menurut Risa jangan ragu sih untuk masuk politik. Tuh, Oke, mungkin sekarang menjadi bagian yang terpenting dari Mas Ihsan. Kira-kira apa sih Mas pesan dan untuk teman-teman SMA ini untuk kalau mau masuk ke ilmu politik, apa yang kira-kira bisa disampaikan? Jadi yang pertama saya sepakat sama Risa dan juga Flo, dimulai dari minat dulu, karena minat itu yang menjadi pendorong untuk bisa bukan cuma berkuliah tapi juga sukses di UI, khususnya di prodi S1 Ilmu Politik. Baru dari situ menurut saya yang juga jangan dikhawatirkan bagi yang mau mendaftar di prodi S1 Ilmu Politik itu adalah kalau nanti setelah lulus saya bekerja di mana. Tadi saya udah jelasin ada ruang lingkup yang luas untuk prospek lulusan dari S1 Ilmu Politik. Jadi kalau misalnya ada keraguan, ada pertanyaan, saya habis lulus dari S1 Ilmu Politik itu nanti bekerja di mana, itu harus dibuang jauh-jauh. Dan yang ketiga menurut saya juga ketika calon mahasiswa atau calon mahasiswa kemudian mereka masuk di prodi S1 Ilmu Politik, tentu mereka juga harus lebih meningkatkan skill mereka, dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena belajar S1 Ilmu Politik itu bukan cuma dari kelas tapi dari fenomena di sekitar. Betul. Kemudian juga observasi di media sosial dan lain sebagainya, itu sebenarnya menjadi bahan informasi yang bisa diperbincangkan dan didiskusikan bukan cuma di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Nah sekarang nih kita akan membuka sesi tanya jawab dari SMK. Kayaknya tadi ada yang mau tanya-tanya nih, silakan. Ya. Saya mau tanya ke Pak Ihsan.
Jika masih ada murid-murid SMA yang masih bingung untuk memilih jurusan apa, gimana caranya jurusan politik ini menarik minat mereka terhadap kuliah? Langsung Mbak ya. Ya boleh, silahkan dijawab. Jadi pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi kalau yang saya tangkap, kalau bagi yang mau memilih jurusan dan belum tahu memilih jurusan yang mana, bagaimana supaya ada ketertarikan terhadap ilmu politik ya. Tadi saya sudah jelaskan kalau yang jadi concern adalah setelah lulus bekerja di mana, prospeknya begitu luas, bukan cuman di pemerintahan, tapi juga di bidang-bidang lain termasuk di perbankan dan media massa, dan tadi saya menyebutkan government relation. Yang kedua, juga kalau masuk di Prodi S1 Ilmu Politik, tadi sebenarnya saya juga mau sedikit ngejelasin, ada banyak skill yang akan didapat dari berkuliah di Prodi S1 Ilmu Politik. Misalnya yang paling jelas adalah skill untuk meneliti, lalu skill untuk berbicara atau presentasi di depan kelas, yang ketiga skill untuk menulis, dan juga berpikir kritis ya. Karena kalau saya memperhatikan Gen Z ini makin lama makin kritikal ya, makin kritis. Nah, kenapa enggak daya kritis kalian itu disalurkan dengan kalian berkuliah di S1 Ilmu Politik, dan kalian akan diajarkan untuk berpikir secara sistematis juga. Jadi bukan sekedar berbicara, oke, semua orang mungkin bisa bicara tentang politik ya, tetapi berbicara secara sistematis, didukung oleh data dan juga ada penjelasan teorinya, yang itu berbeda dengan orang ngobrol di warung kopi atau coffee shop, itu akan diajarkan di Prodi S1 Ilmu Politik. Jadi itu yang membedakan mahasiswa lulusan ilmu politik dengan orang yang bicara politik tapi mereka nggak belajar ilmu politik secara khusus gitu di Prodi S1, seperti itu. Iya. Kita sudah masuk ke bagian penghujung dari episode Jelajah Prodi kali ini. Terima kasih kepada Mas Ihsan Darmawan selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan juga rekan mahasiswa yaitu Nuri Syakitana dari angkatan 2022, terima kasih. Dan juga dari kalangan alumni yaitu Florentina Dwiastuti Setianingsih. Terima kasih sudah datang, dan tentunya juga terima kasih kepada teman-teman siswa-siswi dari SMK Boas 1 Bogor yang sudah hadir di studio kali ini. Semoga perbincangan kita kali ini bisa memberikan gambaran jelas tentang ilmu politik dan bisa membantu untuk teman-teman SMA untuk menentukan jurusan yang akan kalian pilih. Ya, jadi yuk kita eksplorasi minat dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Saya Nedi, sampai ketemu di Jelajah Prodi selanjutnya.